yang kita diabadikan teman-teman dari media, dari manapun juga kita itu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita bersama Om Andri ya. Halo. Om Andri gimana nih idenya membangun sepeda gravel dengan desain kolaborasi? Biasanya kan orang-orang desain tuh harganya menjadi tinggi ya. Kayak produk yang didesain tuh nilai tambahnya luar biasa. Kok ada kepikiran begini? Kita harus ngelihatnya mungkin beda nih Om. Ini sebuah art jadi memang art itu nilainya susah ditebak. Jadi memang sepeda ini one of a kind, satu-satunya di Indonesia. Jadi untuk duplikat saya nggak bisa karena kan pengerjaannya manual ya. Jadi kita sih seru banget untuk bikin sepeda kolaborasi seperti ini buat terutama di sepeda Gavrail ini yang saat ini lagi penggemarnya cukup meningkat drastis gitu. Kita juga bangga kita keluarin produk kita Gavrail ini yang memakai group set Shimano GRX pertama di Indonesia. Gitu. Bahkan merek-merek luar pun waktu kita launching tahun lalu itu belum ada yang pakai GRX. Jadi kita yakinkan untuk kualitas itu dapat diandalkan dan desainnya yang kalau orang pakai ini kita tuh mau dia tuh punya bangga, ini gue cuma punya sepeda ini satu nih di Indonesia. Itu yang kita harapin supaya experience waktu dia pakai untuk berpetualangnya lebih dapat lagi. Idenya itu kita di United pasti kan kita mau inovasi ya. Kita inovasi apa nih inovasi? Sebenarnya kalau dari kemarin-kemarin kita udah banyak inovasi, nggak cuma Never to Let Me saja. Contohnya kita dengan batik Karmanita. Kita kolaborasi dengan Janji Jiwa. Dengan Parang Kencana, dengan Borobudur untuk culture yang lebih heritage-nya. Jadi ini salah satu inovasi. Kita lihat kalangan sepeda ini sekarang udah makin luas mas, ya kan? Banyak saya di mana-mana dan banyak pengguna-pengguna sepeda yang tadinya bukan dari sepeda juga. Nah ini Never to Let Me kebetulan juga banyak mengerjakan yang di luar sepeda. Jadi dari desainnya kita cocok, lalu kita ajak ketemu, ya keluarlah produk seperti ini. Jadi kedepannya kita juga harapin teman-teman bisa mulai custom ya sepeda-sepedanya dengan desain-desain yang mereka sukai. Jadi itu harapan kita kedepannya dengan Never to Let Me. Jadi ini produk yang pertama kali pakai Shimano GRX, Ya. Produk yang pertama kali di Indonesia, produk pertama kali yang menciptakan perbedaan bekerja sama dengan kolaborasi orang desain di Indonesia. Bisa dibilang begitu. Berarti layak dapat muri nih. Dan kita ajuin muri dah. Jadi sepedanya kan jadi luar biasa. Iya. Sekarang hanya ada 5 sepeda yang sangat limited yang dijual. Mungkin harganya tetap sama karena ada pengaruh desain yang membedakan harga. Betul, kan? jadi memang tidak ada main harga di sini. Betul, kita nggak ada main harga. Memang ya tadi yang saya sampaikan, desain itu susah dinilai. Memang ini sebuah hasil art, kita membeli sebuah art. Jadi dan kita lihat kalau dari secara spek itu wajar lah untuk harga seperti itu kita mampu bersaing dengan mungkin merek-merek luar yang sudah branded. Jadi saya rasa kalau compare head to head ini masih sangat affordable juga dengan hasil yang seperti ini sih saya rasa pas banget. Nah GSID, mumpung sekarang ada bosnya langsung di harganya luar biasa. Kita simpen ini barang mungkin bisa jadi barang yang limited jadi mahal. Mantap, GXID terus bergravel, mengembangkan hype gravel ini di Indonesia dan enjoy terus riding di tempat-tempat baru. 5, 4, 3, 2, 1. Inilah karya terbaik anak bangsa, hasil kolaborasi antara Never to Let Me dan juga United dalam pengaplikasiannya kepada sepeda Gavrail dari United. Terima kasih.
kita sekarang bersama dengan Never to Lavish, berarti never too late ya. Jadi ini salah satu desainer terkenal juga. Tadi saya bicara, dia yang jauh kamu. Namanya siapa kenalan? Namanya Adwi ya, cuman lebih sering dipanggil Dewe. Dewe panggilannya. Nah, gimana Om Dewe ini mendesain sepeda ini nih? Idenya dari siapa dan kenapa dimulai? Jadi kebetulan kan kita memang bisa dibilang custom house ya, custom trainer lah gitu ya. Memang di Never to Lavish sendiri emang ada seniman-seniman Indonesia gabung gitu. Kita didik, kita manajemenisasi gitu kan. Pokoknya kita karyakan bersama supaya mereka juga nggak yang aneh-aneh kan. Jadi kita bareng-bareng sama-sama kerjain sesuatu karya anak bangsa yang emang bisa bener-bener insya Allah nanti kedepannya keluar negeri gitu kan. Nah, berangkat dari situ kita dapat kesempatan juga untuk kenalan sama United. Dari United ini ditawarin, kita ngobrol-ngobrol, terus bilang, gambar ya di sepeda gue gitu kan, kasarnya gitulah. Terus ya udah, kita dengan senang hati dan berbangga hati ya pengen banget lah gitu kan. Apalagi kan salah satu raksasa sepeda di Indonesia United seperti yang kita tahu. Jadi tadi gue sempat sebutin juga si gravel bike ini atau Gavril kan langka banget ya. Sekarang habis mulu. Ketika ditawarin sama United, mau nggak lo gambarnya? Mau banget. Jadi ya ada 5 desain yang hasil dari 5 desainernya Never to Lavish kita aplikasikan ke sepeda tersebut. Itu sih kira-kira simpelnya. Rankingnya ya dia bilang nanti akan naik di ranking dunia. Berhubung belum ranking dunia, beli dulu sekarang. Nanti udah ranking dunia nggak bisa kebeli barang dia ya, yang dia desain. Jadi ini satu kreatif anak bangsa. Jadi apa yang kita beli itu desainnya seumur hidup. Ini ada garansi nggak kalau Legend? Kalau garansi frame itu dari United-nya ya. Gambar. Kalau gambarnya sih karena ini kan pekerjaan custom made ya. Jadi kalau misalnya pun garansi, kalau sedikit-sedikit bisa kita touch up. Tapi kalau misalnya sampai merubah frame atau segala macam itu kita kayak harus gambar ulang. Karena kalau cuma dicocol-cocol doang jelek juga Om gitu kan. Gitu sih kira-kira. Kalau misalnya sedikit-sedikit touch up atau apa sih bisa. Nah kita lihat nih yang warna-warni itu idenya apa tuh ya? Bisa diceritain nggak mengenai gambarnya tuh? Waduh. Gambarnya kira-kira apa tuh ya? Kayak kartun-kartunnya dari orang Jepang ya? Enggak sih, sebenarnya itu perpaduan. Jadi kalau nggak salah itu desainernya namanya Gema sama Masabi dari Never to Lavish. Jadi mereka berusaha untuk menggabungkan culture jalanan yang berupa graffiti, warna-warni, terus biasanya kalau orang tembok diwarna-warnain, dipilok-pilok gitu ya. Nah ini coba dikaryakan menjadi sebuah sepeda. Dan ya seperti yang bisa kita lihat, jadi warna-warnanya itu sih yang bisa kolaborasi jadi satu karya masterpiece kalau gue bilang sih. Gitu. Jadi satu sepeda 2 orang pengerja? Enggak. Desainernya itu bisa 1 atau 2 orang. Tapi kalau yang ngerjain harus 1 biasanya. Karena kan itu continuity ya Om ya. Maksudnya kalau satu yang ngerjain, takutnya kalau tangan orang lain beda lagi gitu. Itu pekerjaannya dibawa pulang? Jadi kita Kan frame dibawa pulang, dibawa tidur kali? kita punya workshop gitu. Jadi di Never to Lavish punya workshop. Memang kita kerjanya ya di workshop itu juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya frame, biasanya punya frame sepeda atau bawa sepeda sendiri juga bisa ke Never to Lavish, kita konsultasi mau sepedanya seperti apa, gambarnya seperti apa, idenya seperti apa, nanti kita aplikasikan. Ya makasih Pas Dewo ya. Dewe Ya. Sendirian ya aku. Ya. Dewean. Dewean. Thank you. Mantap XID. Cakep. Tepuk tangan sekali lagi buat United dan juga Never to Lavish. Terima kasih sudah hadir di sini.